Yang nyala di kuburan begini tuh, berkedap-kedap itu. Jadi saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hasti Artiva. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di makam atau yang bernama Puju Konyi berbahasa Madura dengan artian Puju Kunyit. Dan di samping saya ini adalah juru kunci dari makam Sayyid Daud ya Pak ya. Oke, sebelumnya kita langsung kenalan dulu. Silakan Pak, namanya siapa? saya Iya. Adnan. Oke, Bapak ini bernama Adnan. Bapak sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Kira-kira 10 tahun. Sudah 10 tahun di sini. Ya. Nah, asal muasal terciptanya makam ini seperti apa, Pak? Ya kalau dulunya itu tidak ada tempat-tempat ini, tidak ada meskipun cuma yang ada rumput alas. Di sini ya? Iya, sebelumnya saya itu alas. Tapi kalau sebelumnya saya ini sudah ada kalau juru kuncinya itu. Jadi sebelum Bapak sudah ada juru kunci gitu? Iya, ada 2 pupu saya. Ada itu mulai berapa 3 kali, 4 kali, 5 sampai saya ini 5 kali ganti yang nomor 5 saya. Nomor 5. Iya, mulai dulu itu. Jadi asal muasalnya ini Pak dari mana? Ya enggak tahu juga saya. Meskipun dia juru kunci yang sepuh itu tidak berani mengatakan bilang dari mana. Hanya itu dia ada orang bermimpi dulu. Iya Pak. Namanya itu yang bermimpi itu Pak Hudadi sebagai juru kunci Panciken. Dia didatangi Puju Panciken bahwa Puju Konyi begitu. Namanya Puju Konyi itu Syekh Sayyid Daud begitu. Jadi bilangnya Puju Panciken itu asal muasalnya dari Persia. Dari Persia. Jadi memang ini dari Persia dulu. Ya, dari Persia turun ke Banjarmasin. Dia di Banjarmasin itu ditugas ke Pulau Jawa bagian timur. Nah, bilangnya daerah Keraksan gitu. Sesudahnya itu tugas dari Jawa itu dia memang mau kembali lagi ke tempatnya, tapi sampai tengah perjalanan dia tewas. Nah, jadi itu datangnya ke sini dia meluncur. Apakah datang mayitnya ya kurang tahu juga, apa datang biasa ya tak tahu juga itu. Cuma hanya yang mimpi itu. Jadi didatangi mimpi gitu ya? Iya, isinya mimpi itu. Katanya di sini itu terjadi sendiri gitu ya Pak. Makam ini kan awalnya tidak ada tumpukan batu seperti ini gitu kan dulunya. Sampai pada akhirnya bangun sendiri gitu ya. Batunya itu ada yang ini enggak Pak? Oh begini, waktunya saya yang bangun ini, yang selatan ini ya. Iya. Dia itu ada batu di sana tumpukan. Oh, di sini, di utara, di ya. Jadi sama saya mengajak orang dia bekerja diangkat ke sini. Yang dimaksud ya dibuat tembok kena air itu sampai masuk sana. Jadi dia di sana ada batu tumpukan itu, namanya yang angkat itu Mak Hadiri yang punya tanah di sini. Itu yang kerjakan. Lantas karena kemalaman dia ada batu 5 biji, dia tidak terangkat karena kemalaman. Tapi itu besar sekali. Batu itu? Iya, batu itu. Jadi kalau hanya satu tidak bisa. Jadi karena kalau dipikun iya sukar juga karena besar. Tahu-tahu keesokan harinya itu datang sendiri batu itu dari puncak barat sampai ke puncak timur. Iya. Jadi dia jalan sendiri gitu, nggak ada yang ngangkat gitu Pak? Iya, datang sendiri pokoknya. Nggak tahu siapa yang ngangkat, yang menyampaikan ke sini itu nggak tahu saya. Nah itu kalau yang ditemukan saya.
Jadi di sini sudah banyak orang yang ziarah dari mana saja, Pak? Iya banyak, meskipun dari Jawa ada juga. Sampai tahu ya di sini. Iya. Soalnya kan tempatnya agak masuk, beberapa orang itu Iya. tidak tahu daerah sini. Gitu. Iya, jadi kalau yang sering itu dari Batu Ampar sama Tapanguh. Dan itu Maksud- sering. di sini kan juga ada kayak pondok gitu ya, Pak. Katanya di sini dijadikan tempat musyafir gitu. Iya, untuk tempatnya musyafir, untuk iya. di sini gitu. Biasanya Bapak selama ada musyafir menemani atau membiarkan musyafir berkreasi sendiri di sini atau seperti apa? Ya ditemani sama saya, karena saya itu kasihan sama musafir. Iya. Kesehariannya ngapain di sini kalau Sehari-harinya. Iya, sehari-harinya kalau nggak ada pengunjung gitu. Ya kalau sehari-harinya itu kalau makannya itu ya saya yang nanggung. Jadi diberikan beras dan sebagainya itu. Jadi mereka yang masak gitu, Bapak cuma Iya, menyediakan. iya. Jadi musafir tinggal masak. Nah, dari pengalaman Bapak selama 10 tahun, ada hal-hal yang ajaib gitu nggak Pak di tempat ini? Sesuatu yang menurut Bapak itu nggak lazim tapi terjadi gitu. Iya. Apa saja tuh Iya, di kalau sini? terjadinya itu saya tidak bisa membilangkan itu karena rahasia Allah itu. Iya benar sekali. Iya. Nah, cuma beberapa seperti karomah dari Allah gitu Pak. Dari Bapak sendiri yang menjadikan tempat ini berbeda dari tempat-tempat lain itu apa Pak? Iya, itu sangat berbeda. Kalau ramahnya itu beda. Kenapa? Karena di sini tidak ada riwayatnya asal muasal kan begitu kan? Ya, betul sekali. Iya, tahu-tahu dia Ada gitu ya. ada. Atas tamu sekitarnya itu ya ada. Iya itu yang sering dari Batu Ampar sama Tapanguh. Dia termasuk kiai-kiai itu. Jadi memang sudah banyak orang-orang yang tahu tempat ini gitu ya Pak? Iya, Gitu. banyak. Di sini ada seperti air atau apa gitu Pak. Kalau misalnya kan ke makam-makam di daerah tempat lain seperti ada air yang memang khusus untuk berziarah gitu. Atau di sini berbeda Pak? Enggak ada bedanya. Kalau air itu saya yang sediakan di tempat ini gembong itu. Nah, itu jadi kalau orang mau ada perlunya ya sama saya disilahkan disuruh ngambil gitu. Bukan bukan sisanya dari pujuk, bukan. Saya yang menempati air itu ditempati sama gentong itu. Jadi memang sudah disediakan sama Bapak Iya, sendiri gitu. disediakan. Jadi kalau air minum dari tamu atau musafir, saya berikan air aqua itu. Khusus gitu ya Pak ya. Iya. Kalau di pintu masuk ini ada 2 gembong gitu kan di pintu Iya, masuk iya, ini iya, kanan itu kiri ada itu. airnya gitu. Itu Iya. air memang khusus untuk pengunjung atau memang hanya sebagai hiasan Pak? Enggak, bukan untuk pengunjung itu. Jadi kalau ada perlu apa ya terserah lah. Jadi niatnya apa silakan Iya, ambil. langsung ambil. Ya kalau memang dia betul butuh kepada air itu. Ya sebagian ada yang dibawa pulang ke rumahnya. Dibuat minum atau dibuat bagaimana, Jadi tahu bergantung juga. niatnya kita Iya, sendiri gitu ya bergantung, Pak. Nah, yang penting kalau misalnya sudah mau ngambil air itu biasanya setelah ngaji gitu diambil. Gitu. Iya, di sini itu bukan makam syahid, bukan makam biasa, bukan syahid. Jadi kan beda. Ya daripada lain lah. Yang sering lagi itu dari Bucuk Tengah itu, dari pondok apa namanya pasar itu. Untuk apa dari pondok Bedit Dajah itu yang sering. Mana kapan ya? Kemarin itu adalah 50 orang. Dia bermalam di sini. Sampai laki-laki sama perempuan. Jadi tiap tahun itu kalau kenaikan kelas itu pasti datang di sini tiap tahun itu. Seperti kemah gitu yang Iya, berkemah itu, ya. Nanti yang tahun duluan itu dari Banyuanyar. Ada. dikasih arahan juga sama Bapak ya Iya. di sini. Nah, biasanya mereka kalau ke sini kegiatannya tuh yang mereka lakukan apa Pak? Apa hanya sebatas acara lain atau memang ada niatan untuk ngaji di Sayyid ini? Ya bermacam-macam. Bermacam-macamnya ya ngaji Quran atau tahdilan atau bersenji
itu macam-macam ya. Dia terserah maunya yang pengunjung itu. Dari pengalaman ini, dari semula tempat ini tidak ada, tiba-tiba ada, pelajaran yang dapat diambil nih Pak dari anak muda, terus kemudian dari kita nih sebagai hamba Allah, apa nih Pak dari Bapak sendiri, dari pandangan Bapak dengan kuasa Allah ini? Ya kebanyakan ya sholawat itu yang dibaca, kebanyakan itu sholawat. Dia kalau tanya sama saya, ya dikasih tahu, ya Fatihah, sholawat, kalimat tauhid. Karena dulunya itu saya melihat di Pujuk itu pada makamnya itu dia menemui tulisan kalimat tauhid. Jadi memang menjadi pondasi manusia untuk melakukan membaca kalimat tauhid tiap hari gitu. Ya enggak tahu juga saya, pokoknya itu saya menemui tulisan kalimat tauhid. Kira-kira waktu itu enggak sampai 1 tahun saya menempati di sini. Ini karena belum siap ini enggak ada. Belum ada ini. Ya, air masuk ke sini. Waktu itu waktu padam, lampu itu padam. Ya enggak tahu juga padamnya itu karena penyakitnya saya enggak tahu Kak. Jadi tahu-tahu itu lampu itu yang padam karena ditaruh di atasnya makam itu. Iya. Jadi enggak suka. Insya Allah kurang suka kalau dikasih lampu di atasnya. Di atas makamnya. Ya, dia mati. Jadi itu dia mati. Waktu itu ada orang musafir dari Palembang. Ya, dari Palembang. Ya, di situ waktu itu. Mana yang dari Palembang itu sampai 8 bulan ada di sini. Iya. Waktunya baru ini dikerjakan. Dibangun. Iya. Jadi saya nyambung lampu, nanti ada lampunya tahu-tahu mati. Dia matinya itu sebabnya karena ditaruh di atasnya. Ya. Jadi nggak terlalu suka di atasnya. Ya, lantas itu waktunya lampu itu mati, dia waktu malam sekitar jam 8. Masih nggak terlalu malam ya Pak? Iya. Karena ada yang sholat isya waktu itu, karena waktu itu ada tamu di sini. Yaitu ada ada yang nyala di kuburan begini, loh, berkedap-kedap itu. Jadi saya mau dipakani ganti sama cucu saya, tidak dikasih karena saya bersama cucu di sini. Waktu itu ya Pak? Waktu itu takut ular gitu. Betul. Ya, jadi itu saya nanti orang musafir itu dipanggil, namanya yang dipanggil itu Abdus Salam. Jadi dipanggil, dia datang dipakanin di Pujuk itu, yang nyala itu apakah? Nah, jadi diambil, tidak ada apa-apanya. Kok hanya hanya kesina kan itu. Ada sinar aja nggak ada apa-apanya. Iya. Lantas saya masuk ke Pujuk itu, saya lihat. Jadi itu ada di temboknya makam sebelah kiri di selatan itu dia ada bersinar, tapi bersinarnya itu dari bawah, nyemplung dari bawah dia ke atas, dia dilihat ada tulisan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Itu memang menjadi pengalaman yang tidak terlupakan ya Pak ya, selama berada di sini, ketika tiba-tiba ada cahaya, ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu saya menambah kegiatan waktu itu. Ya pertamanya ya batu yang dari utara itu datang sendiri ke sini. Iya. Itu ada kegiatan. Nanti ditambahin lagi itu dia ada kegiatan lagi. Itu jadi terus saya usaha bagaimana bisa ada tempatnya musafir, bagaimana tidak tahu juga lah. Dia paling gampang itu cari dana itu, ada yang nyumbang kayu, dan meskipun ini
Saya tidak terasa juga hasil ini. sumbangan orang-orang juga ya Pak? Iya, ini kan menghabiskan 60 juta ini. Dia, kawan saya itu, ia minta sumbangan sama saya, minta sumbangan 15 juta. Habisnya itu 60. Makanya itu saya kasih uang hanya 5 juta. Jadi berarti saya punya hutang 10 juta sekarang. Sama yang bangun ini ya? Iya, yang bangun ini. Tapi dari para peziarah itu biasanya naruh uang gitu ya Pak untuk kebersihan di sini. Iya. Itu bisa membantu untuk meringankan di sini ya Pak. Iya, sekedar itu ada, tapi ya buat musafir itu. Jadi buat, Bapak lebih akumulasikan kepada musafir gitu. Iya, dibuat makan, semacamnya itu. Kalau musafir Syamil kan sudah tahu itu Iya, sampean seperti ya. tadi ya. Biasanya paling banyak berapa orang kalau misalnya tiba-tiba lagi banyak musafir gitu? Ya enggak tentu juga. Kalau betul-betul itu sampai 8 sampai 10. Ada yang perempuan, iya, ada yang perempuan. Nah, kalau yang perempuan tuh nanti tinggalnya di sini ya Pak, di Iya, di musolanya? tempat lain, ya, di tempat lain. Kadang-kadang itu suami istri ada. Barakallah. Iya. Jadi emang paling jauh tuh yang Bapak tahu dari mana kalau musafir yang selama ini Ada kesini? yang dulu itu dari Cirebon itu laki-laki sama perempuan, suami istri sama anaknya. Anaknya itu 3. Wah, keluarga besar ya dari Cirebon Iya, jauh-jauh untuk iya. ke sini. Jadi memang Iya, dari banyak Jawa Barat ya. hal-hal yang luar biasa ya di sini, terutama nih buat anak muda. Kita harus lantang, harus banyak-banyak menyatakan kalimat syahadat, terus kemudian kalimat tauhid. Karena di tempat ini ya sudah ada pernyataan juga, terus kemudian ada tanda-tanda bahwa kita harus memperbanyak membaca kalimat tauhid gitu ya, seperti tadi kejadian yang luar biasa. Iya, yang ditemukan itu. Yang ditemukan di sini selama Bapak 10 tahun ya di sini. Meskipun banyak nih kejadian-kejadian yang luar biasa di sini, tapi tidak bisa disebutkan di sini karena memang hablum minallah ya urusan Bapak sama gitu. Terima kasih untuk informasinya Pak untuk kesempatan kali ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton podcast pada hari ini. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.